Kenapa namanya strudel? Apa bedanya strudel sama croissant? Jadi gini, kalau di pastry ini lumayan banyak waktunya hanya untuk bikin kulitnya aja. Kalau misalkan pernah juga gagal kayak misalnya kok nggak berlapis-lapis ya gitu kan, bisa tahan sampai 1 tahun. Setahun? Tapi kayaknya kalau di rumah mas sejam juga udah habis gitu. Nggak nyampe setahun. Paling banyak pernah ada 100 toples. Ini kayak gini? Ya, Banyak banget 100 toples. Dan alhamdulillah kemarin itu dapat juga dari reseller dari Pekanbaru. Itu berawal dari dulu sempat bekerja di sebuah perusahaan. Nah kadang kalau misalkan ada acara seremonial tuh aku suka disuruh jadi MC. Awal hobi yang enak itu hobi yang dibayar, bener nggak? Betul. Nah, Selamat sore rekan-rekan Gedeya Kreatif. Hari ini kita kedatangan tamu pemilik usaha Pam Stick, dikenal dengan Mbak Pamela di mana-mana di Depok. Jadi mari kita dengar ceritanya nih satu-satu dari kita sekarang ngobrolin dari Pam Stick dulu. Oke Mbak, sehat Mbak? alhamdulillah. Coba dikenalin dong Mbak semua orang Depok walaupun udah terkenal. Jadi nggak enak nih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya kalau di sini ya saat ini. Ya intinya untuk sahabat apa kreatif tadi? Ya, Gedeya Kreatif. Ya untuk Gedeya Kreatif. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya dengan Pamela, pemilik usaha Pam Strudel atau Pam Stick ya. Karena ada 2 merek sebenarnya. Ada Pam Strudel dan Pam Stick. Dan juga alhamdulillah aktif juga di beberapa organisasi, ya kira-kira itulah. Siap. Ya. Kita langsung ke Pam Strudel ya. Iya, boleh. Kenapa namanya strudel? Saya nggak apa ya, jarang orang jual strudel. Kalau pastry yang kayak croissant itu sering dengar. Iya. Nah kalau strudel tuh apaan sih? Terus sekarang dibikin stick lagi. Maksudnya apa nih, cerita dong? Iya, jadi sebenarnya setiap apa yang menjadi usaha saya itu awalnya sebenarnya hobi dan kesukaan gitu. Jadi kayak saya suka pastry ya, dari mulai croissant ataupun juga pastry lainnya gitu. Nah akhirnya di 2019 tuh sempat private class untuk produksi pastry. Jadi sempat kursus, akhirnya inovasi-inovasi ya akhirnya jadilah ini gitu. Sebenarnya sih istilahnya ini beberapa produk dari olahan pastry lainnya selain croissant dan lainnya gitu. Tapi ini basicnya croissant ya? Iya, basicnya bahan dasarnya sih sama-sama. Kenapa namanya strudel? Apa bedanya strudel sama croissant? Jadi gini, kalau di Indonesia itu kan udah ada pionernya sebenarnya dari strudel Malang. Nah, kalau strudel Malang itu biasanya dia ada isi dan isinya apel Malang. Betul. Kalau nggak salah punya artis terkenal juga tuh, gitu kan. Nah, aku sih keren gitu ya, maksudnya karena bisa juga bikin strudel sekarang nih. Nah, kalau saya jadi harus ada perbedaan dong antara punyanya yang artis sama punya aku gitu kan. Jadi kalau yang artis ada isinya, kalau aku dibikin nggak ada isi gitu, nggak ada isi. Dan juga kalaupun ada isi itu yang bisa langsung lep makan. Kalau yang Malang kan harus dipotong dulu. Dan kadang orang Indonesia itu kan kadang kalau udah sisa taruh di kulkas, lupa deh tuh dimakan lagi. Akhirnya udah lama-lama akhirnya kebuang. Takutnya seperti itu gitu. Intinya meminimalisir untuk biar nggak mubazir. Meminimalisir gitu. Untuk tidak mubazir. Ya. Sudah berapa lama Mbak ini? Dari 2019 sampai saat ini. 2019. Ya kurang lebih 6 tahun ya. Oke. Nah ini gimana tadi Mbak resepnya? Saya tadi ini. Jadi kalau resep kan saya sebenarnya sama aja, semua croissant pasti resepnya sama. Cuman tinggal kreativitasnya aja sih kalau menurut saya, mulai dari isi, bentuk, terus mungkin juga cara pemasaran ya. Seperti itu sih palingan bedanya. Kayak gitu. Ini apa udah punya toko atau
Masih ada toko gerai kecil-kecilan bersama biasanya jualan online gitu. Iya. Nah sebenarnya sih ya sebenarnya masih merintis ya, karena usaha itu mungkin bisa dibilang apa ya, jatuh bangun lah istilahnya gitu, kayak lagu ya. Jatuh bangun. Mudah-mudahan sih apa namanya bisa terus bertahan, karena kita memang harus, kalau di dunia usaha itu harus kreatif yang pasti ya, untuk dari resep ataupun juga yang tadi bentuk dan juga pemasaran itu mesti kreatif sih. Jadi ini proses bikinnya Mbak Pam sendiri? Ya ada yang bantu juga sih, ada yang bantu. Kayak gitu. Terus pernah sehari dapat order berapa paling banyak nih? Paling banyak pernah ada 100 toples. Ini kayak gini? Ya, Banyak banget 100 toples. Dan alhamdulillah kemarin itu dapat juga dari reseller dari Pekanbaru. Pekanbaru, Iya, alhamdulillah. Dan selebihnya masih di area Jawa Barat ya, maksudnya ya kayak Cianjur, terusnya Bogor, Depok dan sekitarnya Pak, Tangerang kayak gitu. Gitu sih. Balik lagi ngomongin resep nih. Langsung jadi kayak begini resepnya, apa udah berapa kali gonta-ganti resep nih? Kalau resep sih, cuman kalau misalkan pernah juga gagal kayak misalnya kok nggak berlapis-lapis ya gitu kan. Terus kok nggak ini, pernah sih banyak lah kegagalan di awal-awal gitu. Jadi ya ini udah yang kesekian inilah percobaan gitu. Tapi kalau ini berarti bikin sendiri bahan dasarnya? Iya. Oke. Kayak gitu. Karena kan prosesnya lumayan, kalau apa pastry ini lumayan banyak waktunya, hanya untuk bikin kulitnya aja. Oh gitu? Gitu. Oh, untuk Jadi misalkan dia digulung nih, terus dilapis lagi, digulung lagi, ntar didiemin dulu 10 menit, ditaruh di kulkas, apa nggak ntar udah selesai berapa menit dikeluarin lagi, giling lagi, dilipat-lipat, giling lagi, kayak gitu. Prosesnya lumayan lah. Oh iya. Nah ini sekarang kalau kayak gini Mbak, so far tahan berapa lama nih? Kalau untuk yang ini, kan aku ada beberapa ya. Kalau yang isian itu biasanya agak rentan untuk kadaluarsanya itu lebih pendek waktunya. Biasanya cuman seminggu lah gitu ya. Nah kalau untuk yang ini karena kering dan dia tidak ada isi, hanya topping aja ya, dia bisa tahan sampai 1 tahun. Setahun? Tapi kayaknya kalau di rumah mas sejam juga udah habis kayaknya. Nggak nyampe setahun. ini maksudnya apa nih? Pas Sejahtera Food? Nah, Pas Sejahtera Food itu nama usahanya. Jadi kan ada nama usaha, nama brand. Nah, nama brandnya ada 2, Pam Pam Stick sama Pam Pam Strudel. Yang untuk saat ini sudah ada izin PIRT dan juga izin halalnya. Sudah lengkap. Udah lama nih, halalnya lama Mbak? Udah lama? Sudah lama. Sudah dari 2000 berapa? 2022. Lama juga ya. Gitu. Sejauh ini kirim terjauh mana aja nih? Pekanbaru sih baru. Baru Pekanbaru. Alhamdulillah kemarin ini dapat reseller, dan sebenarnya juga ini bisa sih kalau misalnya teman-teman mau, ada yang punya uang lebih terusnya mau maklon dengan merek sendiri, tapi memang ada syaratnya gitu kan. Ada syaratnya kayak misalnya di 100 lusin untuk pemesanannya gitu. Jadi pasti ada harga khusus dan boleh pakai labelnya dia. Saya boleh jualan nggak di Uncle House? Nggak ada di Uncle House, nggak ada loh kayak gini. Jadi ini wah ketahuan di Pam Pam Stick. Terbagi hasil aja berarti sama Bapak Bos Gema. Boleh, istilahnya gini, ada yang mau jadi reseller, boleh, pasti dapat harga khusus dari saya. Contoh misal ini ya, harga jualnya 65.000, dari saya harga reseller minimal beli 12 saja, cuman satunya 50.000, lumayan untung 15.000 kan, kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya dia mau pakai brandnya dia sendiri, minimal ya saya kasihlah 100 toples minimal gitu untuk pemesanan, setiap pemesanan ya, gitu. Jadi nanti kita boleh, karena kita kan udah sertifikat halal udah ada, PIRT udah ada, itu jadi dia juga nggak takut juga dia jualannya gitu kan, kalau udah punya izin udah enak jualannya gitu. Kalau boleh tahu hambatan terbesarnya apa sih untuk bikin kayak gini?
Hambatannya ya paling kadang nih ya, kalau untuk ini kan sebenarnya kue ini tuh temannya ngopi sama temannya ngeteh ya. Nah kadang kalau misalnya dibilang ini mungkin produk yang lebih ke menengah ke atas, dalam artian kadang suka kaget sama harganya gitu kan. Hambatannya sih itu sih sebenarnya lebih ke ih mahal ini mah, kan mungkin bisa dicek lah di kafe-kafe, pasti croissant itu harganya lumayan gitu kan. Nah paling di situ aja. Kadang kalau misalkan dia tempatnya salah, kelihatannya dia jadi kayak mahal dan kayaknya nggak minat gitu. Tapi kalau ketika dia di tempatnya bener nih, misalnya cocok lah gitu di tempatnya, Di kafe lah, pasti di kafe, atau misalnya juga kayak di toko kue atau yang istilahnya dia sudah tahu bahwa ini prosesnya juga lumayan susah, insya Allah sih tepat gitu. Tapi kalau enggak ya tapi nggak apa-apa sih, maksudnya berarti kan Anda bukan orang yang tepat untuk membeli gitu kan. Bukan barangnya yang salah, Iya. tempatnya yang salah, ditaruhnya di mana. Iya, seperti itu palingnya. Berarti ini kan 60.000. Kalau yang satu lagi varian yang lain, ini kan ada stick, yang satu lagi Yang satu lagi strudel, itu kotak saya nggak bawa hari ini ya. Jadi itu harganya sekitar 45.000. Ada yang mulai dari 25.000 sampai 45.000. Sebenarnya ya mungkin kalau untuk saat ini saya harus mencari investor atau modal yang lebih besar untuk saya bisa masuk ke toko-toko hypermart. Terus kayak ke toko-toko, misalkan toko buah segar, itu kan total segar iya. itu otomatis kan kita kalau misalkan naruh berarti kan uang mengendap dong. Terus saya mau taruh lagi di toko yang lain lagi, itu pasti istilahnya dana mengendap, dan akhirnya untuk perputaran kan agak lebih lambat nih kalau misalnya saya nggak punya modal yang agak lebih besar. Tapi untuk saat ini sih masih belum bisa lah masuk ke situ gitu, karena pasti pembayarannya juga ada termin-terminnya kan, kayak gitu. Jadi intinya untuk pemasaran sih pengen masuk ke pasar-pasar modern gitu sebenarnya, kayak ke toko-toko yang lebih besar lagi lah, kayak toko oleh-oleh itu kan dia walaupun sistem titip tapi pasti kan jadinya dana mengendap gitu. Iya. Gitu sih. TikTok jualan via TikTok kan. Nah, via TikTok juga mulai sih, lagi nyari follower dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau bantuin akun kita Pam Strudel di TikTok juga ada, tolong di-follow ya. Ya, siap. Kalau kita bicara croissant versus strudel, apakah nggak ada bundling tertentu, Mbak, untuk meningkatkan penjualan gitu? Misalnya ini kan strudel kosong nih, mungkin dikasih bundling apa gitu supaya jadi rame gitu. Contohnya kayak beli 2 strudel dapat 1 kopi. Karena ini kan temennya ngopi nih, maksud saya paman, maksudnya. Jadi mungkin itu gitu, atau ada ide pengembangan apa? Nah, sebenarnya sih udah ada ide, cuman ya kita masih mengikuti perjalanan waktu ya, dan mudah-mudahan di situ juga ada keajaiban-keajaiban yang artinya sebenarnya udah ada yang kayak bundling itu sebenarnya kan suami bisa ini barista nih, bisa membuat kopi juga. Nah, jadi kalau misalkan untuk kayak misalkan kita lagi bazar atau misalkan lagi ada pameran tuh pengennya ya ini kopinya kita, ini kuenya kita gitu. Betul. Jadi ada sinergi yang inilah bagus gitu di usaha kita gitu. Saya dengar aktif juga jadi MC di mana-mana nih. Ini hobi apa berbayar nih? Hobi Iya, apa berbayar? kalau itu bisa diatur istilahnya. Apalagi kalau sama temen ya istilahnya ya, pastilah temen juga menghargai kita pastinya ya sebagai narasumber atau sebagai MC gitu kan. Nah itu sih bisa diatur gitu. Nah untuk kesibukan ya, kesibukan MC sih itu berawal dari dulu sempat bekerja di sebuah perusahaan. Nah kadang kalau misalkan ada acara seremonial tuh aku suka disuruh jadi MC. Awal dari situ gitu. Jadi terus ya udah akhirnya belajarlah tuh MC seremonial perusahaan kayak gitu kan. Sampai yang dulu tuh pernah kayak
kalau misalkan nelfon perusahaan kan kita suka ada yang selamat datang ya. Nah itu suara saya dipakai buat itu. Oh, yang, telepon itu. Iya. Telepon berdering depan itu. Iya. Jadi kan kadang suka ada nada tunggu yang selamat silakan tekan ini gitu. Nah itu pernah dipakai suara itu juga di sebuah perusahaan yang pernah saya kerja gitu. Nah akhirnya setelah udah resign di UMKM ternyata ya ada juga yang membutuhkan keahlian saya di situ, dan memang itu otodidak sih sebenarnya. Waktu itu awal-awal masih yang nggak kursus, nggak belajar lah gitu, cuman kayak begini. Akhirnya jadi udah kebiasaan, terus udah terbiasa, akhirnya mendalami di bidang MC kayak wedding gitu. Kan ada wedding itu kan ada yang nasional, ada yang adat ya, Sunda atau Jawa. Nah untuk saat ini sih masih baru Sunda yang belajarnya, udah selesai sih. Tinggal kayaknya Jawa nih lebih, karena sekarang pengantin Jawa lebih banyak nih. Jadi kayaknya mau kursus juga nih yang bahasa Jawa. Oh itu kursus juga? Iya kursus, kalau yang wedding saya kursus. Gitu. Kursus di mana Mbak? Ada LPK di daerah Depok. Nanti bisa lah di ini. Cuma kan saya nggak di ini sama diantar, nggak di endorse. Nanya dulu sama yang mana, kalau gue sebut di endorse kan nih. Gitu. Nah MC udah kemana aja nih Mbak? Apa prestasi terbesar jadi MC selama bertahun-tahun ini apa? Sebenarnya sih apa ya? Mungkin kalau orang bilang prestasi ya, kalau buat aku sih itu hobi ya. Jadi kayak hobi lah, seneng aja gitu apa jadi MC. Tapi kan seperti siapa ya? Pernah bilang hobi yang enak itu hobi yang dibayar, bener nggak? Betul. Nah itu, jadi alhamdulillah udah hobi cuap-cuap gitu kan di depan penonton, di depan peserta, dibayar pula gitu kan. Kayak gitu sih. Tapi mostly MC yang paling banyak tuh di wedding kah atau di UMKM kah atau gimana? Biasanya sih di UMKM ya, karena kan kalau wedding itu biasanya Sabtu Minggu, dan itu juga istilah kalau di wedding itu saya belum terlalu expert banget gitu. Jadi yang kenal-kenal aja kalau yang untuk wedding. Sama kalau di IG kan udah pasang juga. Kalau untuk dari umum sih belum, masih yang orang-orang dekat aja. Kayak gitu kalau untuk wedding. Kalau untuk MC umum kebanyakan di UMKM. Wah. Kayak gitu. Berapa nih follower Instagramnya Mbak? Berapa ya, masih sedikit. Waktu itu sih banyaknya tuh di Facebook saya tuh. Nah cuman Facebooknya ada problem lah, nggak bisa dibuka gitu, nggak ngerti kenapa. Terus ya udah akhirnya bikin Facebook baru. Waktu itu udah sekitar 3.000-an follower lah, kayak gitu. Oke. Ya buat teman-teman yang mungkin mau ada tertarik dengan produk ataupun ingin berbisnis juga bisa hubungi di nomor saya. Boleh disebutin? Boleh. Nanti kita tulis di bawah sih di deskripsi. Untuk pembelian itu bisa di nomor saya di 08111 067313, dan juga tersedia ini biasanya di bazar-bazar, dan juga kita ada gerai di Cilodong, itu di Gor Cilodong, tepatnya dekat Koperasi Kostrad Cilodong ya. Dan juga bisa langsung ke rumah produksi, ada di Cilodong juga, Jalan Muhammad Nasir RT 508. Nanti tinggal cari aja Pamela, sebutnya Pamelanya ya. Gitu sih. Nah ini juga untuk hubungan bisnis saya juga, ini bisa didapat di IG juga bisa, di TikTok juga bisa, udah ada. Oh ya, di RSGPI ada, di Dekomart juga udah ada. Marketplace-nya adanya Shopee ya? Shopee sama Gojek. Gitu. Oke, nah yang terakhir dari saya, ini bisa ngasih motivasi nggak buat semua teman-teman GDA yang baru mau mulai atau memulai nggak hanya cuma di strudel ya, kan perjalanannya di strudel, ada MC, secara umum gimana nih Mbak biar menumbuhkan semangat, jadi yang nonton juga
tahu gitu, oh ya semangat nih gitu, ada gitu gimana? Iya, ya buat teman-teman GDA, pokoknya jangan patah semangat, terus berjalan. Apalagi yang belum mulai itu, mulai aja dulu, gitu, mulai aja dulu. Nanti pasti kalau udah berjalan itu akan merasakan naik turun, naik turun. Nah, emang fluktuasinya seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa bertahan, disitulah berarti sudah apa ya? Kalau dibilang sukses sih, sukses ya. Sudah bisa apa istilahnya stabil gitu. Kalau sudah bisa stabil lah itulah apa namanya sudah bisa mengatur apa namanya usaha dengan baik. Nah, jadi intinya pokoknya jangan patah semangat, terus berusaha untuk ke depannya gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah jangan lupa beli strudelnya di Pam Pam Stick, tadi udah diomongin semua. Terus yang kedua, jangan lupa juga untuk follow kita di akun-akun kita, subscribe kita juga. Jadi biar kita semangat nih bangun ketemu bintang-bintang tamu, narasumber-narasumber untuk berbagi kisah-kisah yang menarik lagi. Jadi dari saya dan Mbak Pam Pam atau Mbak Pamela undur diri dari Uncle House. Selamat sore. Sore.